Bahas One Piece chapter 1115, lokasi Ancient Kingdom. Seperti biasa, setelah libur Oda Sensei, sok kabeh pokoknya dikeluarin banyak informasi oleh Oda Sensei bagi kita di chapter kali ini. Tapi seperti kayak chapter kemarin ya, kita itu didongengin gitu sama Vegapunk di chapter kali ini. Jadi mungkin secara action bener-bener kurang, tapi bagian Venus Sujuro itu bener-bener mantap banget. Oke lah kalau gitu, sebelum kita masuk ke pembahasan kali ini, gimana kalau kalian yang belum nonton di video pembahasan chapter 1114 ya, tonton dulu baru balik lagi ke sini. Yang sudah terima kasih, yang belum ntar doang. Kalau sudah, ayo langsung kita gas lanjut ke pembahasannya dan kita mulai dari cover story-nya. Cover story kali ini berjudul Si Anak Iblis Yamato dan Ziarah Kubul Kuil Suci Inari volume kelima. Sedang menunggu bento dari Yuri dan Otoko. Ini Yamato dapat bekal buat perjalanan nanti buat muter-muter ya. Enak juga nih. Terus kita masuk ke dalam cerita kali ini yang berjudul Pecahan Benua. Waduh. Cerita dibuka dengan keadaan di Wano yang ternyata negeri terisolasi ini juga mendapatkan siaran dari Vegapunk. Karena ternyata orang-orang Wano ini menemukan denden musinya Orochi yang tersisa. Vegapunk di sini berkata, sekarang kalian mungkin penasaran bagaimana Joy Boy dikenal sebagai seorang bajak laut. Momonosuke menanggapi, jadi kau juga bajak laut seperti Luffy ya, Joy Boy? Kinemon bertanya, Anda mengenalnya tuanku? Ya kalau dibilang mengenal, enggak ya, dia kan cuma tahu dari Zunisha gitu. Terus ini brengseknya Oda Sensei deh kalau ngasih jokes gak jelas di saat yang kayak gini. Di penjara markas G4 Angkatan Laut ada bajak laut yang dipenjara, yang ternyata ini adalah orang yang sama dengan orang yang meniru bajak laut topi jerami di Pulau Sapodi. Tapi sekarang mereka meniru bajak lautnya Kapten Kid. Yang mana ini tulisan perkenalannya lucu banget. Mantan Luffy palsu, Demaro Black. Kagak jelas, Oda Sensei gak jelas banget. Ini yang pojokan niru killer ya. Ini yang dulunya niru Sanji apa bukan sih, aku agak lupa nih. Dia ini bilang, Joy Boy, siapa yang peduli? Aku yakin kau bisa mengalahkannya. Ya kan Kapten Kid? Kapten Kid palsu ini menjawab, yang benar saja, orang itu kan sudah mati. Dijawab sama anak buah yang kayaknya nih yang dulu cosplay sebagai Zoro dah nih. Itu dia kapten kita. Satu hal yang lebih besar dari rasa percaya dirinya hanyalah perutnya saja. Dibalas lagi sama Kid palsu. Ya tentu saja, aku 1 juta kali lebih kuat dari si Joy Toy ini. Bos, yang bener namanya Joy Boy. Oh iya, Joy Boy. Ya Allah, udah ngasih jokesnya gini banget dah. Apaan sih? Tapi lanjut lagi dah. Hal ini membuat Angkatan Laut kaget banget. Vegapunk melanjutkan, perlu diingat bahwa aku hanya memiliki sedikit informasi dari Poneglyph. Tapi gabungan narasi mereka dengan jelas mencatat sejarah yang sulit dipercaya tentang adanya perang besar di masa lalu. Pada masa itu, Joy Boy berhadapan dengan musuh yang dikenal sekarang sebagai pemerintah dunia. Angkatan Laut yang mendengar ini pada kaget. Tunggu, itu berarti musuhnya kita? Dijawab temennya. Ya mungkin karena Joy Boy ini bajak laut kan? Ya masuk akal juga sih. Terus kita melihat Luffy Doribrogi yang masih dikejar Hoki War Curie yang dia masih marah. Vegapunk! Ngamuk dia. Vegapunk melanjutkan, pada saat itu mereka hanyalah sekutu yang berkekuatan besar yang merupakan koalisi sementara yang terdiri dari 20 kerajaan terpisah. Lalu kita dibawa ke dalam lab di mana ini Saint Marcus Mars menjatuhkan semua denden musi yang terlihat dengan kekuatan hakinya. Dan terlihat dia di sini sangat marah banget. Vegapunk lalu melanjutkan, bisa kita asumsikan bahwa aliansi ini adalah satu-satunya cara untuk melawan kelompok di mana Joy Boy tergabung. Kuat banget berarti ya. Aku khawatir aku masih belum menemukan penyebab dari konflik ini terjadi. Karenanya aku tidak berani menilai moralitas antara kedua belah pihak. Namun aku bisa katakan bahwa perang ini terjadi karena adanya benturan antara dua ideologi yang berbeda. Aku bilang di awal tadi bahwa Joy Boy terlahir dalam peradaban yang sangat fantastis. Kerajaan yang sangat berkembang dan sulit dipercaya ada lebih dari 900 tahun yang lalu. Stop dulu, mari kita lihat detail dari gambarnya. Di sini Vegapunk menjelaskan Joy Boy dengan wujud nikah kan ya, ini nikah banget nih. Dan yang di bawahnya ini kayaknya siluet dari salah 3 dari 20 raja yang bergabung itu enggak ya? Kayaknya iya deh. Dan di sini kita juga langsung dibawa ke Gajah Raksasa Zoo, tempat suku Ming berada. Dan kita melihat Carrot yang terkagum-kagum bersama para pasukannya dengan penjelasannya Vegapunk. Karena Vegapunk berkata, senjata yang ada pada 1 abad ini jauh melampaui ilmu pengetahuan modern kita.
Dan laki-laki kemunculan tidak terduga dari tengah laut. Kapal kecil dengan kepala lonjong. Dia adalah bajak laut Foxy dengan 2 krunya. Anjir, mana sekarang dia malah ada kumis sama jenggotnya ya. Lucu banget nih. Si Foxy lalu berkata, apa yang sebenarnya dikatakan oleh si kepala kacang itu? Dijawab sama krunya nih. Oh bos, kamu membuatku lapar. Kepalanya besar sekali. Pu. Capek saya sama jokes ya udah sumpah. Gak jelas banget, semua karakter gak jelas dikeluarin di sini coba. Vegapunk lalu melanjutkan, teknologi seperti itu bahkan membuat orang jenius sepertiku kebingungan. Dan disitulah letak masalah kita. Kita lalu dibawa ke Labo Stratum, pusat kontrol di mana Stussy dan Kaku ini berada. Stussy mendapatkan panggilan, "Hey Stussy." Stussy di sini bingung, ini siapa yang nelpon? Dia lalu menjawab, "Ini aku." Stussy kaget. Edison, Kaku di sini hanya diam saja nih melihat mereka berdua ngobrol. Edison lalu berkata, "Turunkan barriernya sekarang dan cepat keluar dari sana." Stussy kebingungan, "Tapi aku tidak bisa melakukannya. Bagaimana jika sesuatu terjadi dengan kru topi jerami?" Edison lalu menjawab, "Aku langsung saja. Sekarang tidak ada gunanya kita menggunakan barrier itu lagi. Tidak sejak datangnya para monster-monster yang bisa mengatasi barrier kita. Kita sudah melakukan yang terbaik untuk mereka. Aku yakin mereka bisa mengatasinya entah bagaimana." Lalu kita melihat Jinbei yang sedang menggendong Zoro di telepon sama Nami. "Kau masih lama Jinbei?" Jinbei menjawab, "Maaf kami hampir sampai." Zoro protes, "Kenapa harus minta maaf? Kita kan sedang sibuk tadi." Nami ngamuk, "Itu yang ngomong Zoro ya? Hei, kau akan ngerti kalau sampai di sini, dasar bodoh." Zoro masih enggak merasa bersalah ya sampai sekarang ya. "Sekarang bergegaslah, para angkatan laut mengirim kapal mereka untuk memblokade pantai timur laut. Aku tidak akan memaafkanmu jika kita terjatuh ke laut setelah semua yang terjadi." Kita balik ke Stussy dan dia sedang menjawab Edison. "Senang mendengarnya. Aku khawatir Stella tidak akan memaafkanku jika aku membiarkan mereka tertangkap. Tapi aku tidak tahu harus apa sekarang." Edison bingung. "Hah? Apa maksudmu?" Stussy dengan tatapan sedih menjawab, "Stella sudah pergi. Untuk siapa aku terus hidup? Aku tidak punya tujuan apa-apa sekarang." Kaku entah kenapa dia tuh masih diem dan kayak wajahnya tuh kayak sedih gitu ya. Kita lalu dibawa ke pantai timur laut di mana terjadi pertarungan besar melawan Venusujuro. Sanji dan para raksasa, Oimo dan Kashi tidak mampu mengatasi Gorosei ini. Sedangkan Bonnie masih berusaha bertarung. "Jangan biarkan dia menggunakan pedangnya. Pak tua ini bisa memotong apapun." Venusujuro di sini semakin marah dan berusaha fokus. Rasakan keberadaan semua benda yang bersuara. Maksudnya ini deden musik kali ya. Dia lalu mendepak Kashi dan mengambil kuda-kuda. Bonnie, dan dia langsung menebas sekitarnya dengan sangat cepat. Tapi untung saja Bonnie berhasil diselamatkan oleh Franky dan Bonnie tiba-tiba berubah menjadi kecil lagi. Serangan Venusujuro ini memenggal ujung kepala kapal bajak laut raksasa dengan sangat rapi. Anjir, ini gokil banget kekuatannya. Franky bingung melihat Bonnie jadi kecil dan Bonnie menjawab, "Aku tidak bisa menggunakan distorted future dalam waktu yang lama." Vegapunk langsung melanjutkan ceritanya dan Void Century berakhir dengan kekalahan Joy Boy. Gajah raksasa Zu dan robot raksasa Dieget ini terdiam saat mendengar hal ini. Venusujuro semakin marah. "Seberapa banyak yang ingin kau katakan Vegapunk?" Dan dia langsung melompat tinggi ke atas langit yang membuat Oimo terkejut. "Hah, dia pergi." Venusujuro melompat sampai ke Punk Record dan menarik pedangnya ke belakang. Terlalu banyak kehidupan di atas sini dan dia langsung menebas ke arah Punk Record dan membelah awan yang menjunjung Punk Record. Buset coy, ini kalau dipikir-pikir gambar yang bagian ini bagus banget loh. Ternyata tebasan ini membelah ruang bawah tanah tempat para agen pemerintah Cyberpol dan para Seraphim di penjara. Dan mereka pun terjun bebas ke bawah. Vegapunk lalu melanjutkan, namun dampak dari kejadian ini berakhir dengan konsekuensi yang lebih besar. Kemunculan dari konflik kuno ini meninggalkan luka pada dunia. Dan bekas luka itu tidak akan pernah bisa sembuh. Kita semua tahu perjalanan antar pulau sangatlah sulit. Laut yang harus dilewati juga sangat luas dan berbahaya. Banyak orang yang sudah merasa puas untuk hidup dan mati di tempat kelahiran mereka, tanpa pernah merasakan banyaknya budaya yang berbeda dari tempatnya sendiri. Para warga yang mendengar ini pun juga setuju. Ya emang gitu kan. Semua orang tahu kalau laut itu berbahaya. Vegapunk lalu melanjutkan lagi. Itu adalah pengetahuan umum yang kita punya sekarang. Tapi hal itu berbeda dengan 1000 tahun yang lalu. Sebuah bencana ekologis yang dahsyat pernah terjadi pada Void Century. Dan dunia kuno itu telah tenggelam di dalam lautan. Kita sekarang hidup di atas sisa-sisa pecahan benua dari daratan yang dahulu pernah ada.
Dan kita melihat reruntuhan bawah laut yang mana ini gambarnya keren banget. Di sini kita melihat ada detail-detail kecil kayak ikan-ikan kecil yang lagi berenang dan ada monster laut raksasa di belakangnya. Para pasukan revolusioner mendengar ini kaget. Apa? Dragon masih berusaha tenang dan Sabo cuma terdiam dengan serius. Vegapunk lalu melanjutkan lagi. Dunia ribuan tahun yang lalu sedang tertidur dan tak terlihat di dasar laut. Aku tahu hal ini akan sangat susah dipercaya, tapi memang benar-benar ada beberapa benua yang luas pada saat itu. Di desa Kokoyashi, rumahnya Nami, semuanya geger besar. Ini sudah gila. Hei Nojiko, kau mau kemana? Nasib dunia sedang dipertaruhkan. Nojiko dengan santainya menjawab, nanti beritahu aku lengkapnya ya. Aku harus memeriksa kebun jeruknya dulu. Yo. Nojiko santai banget. Vegapunk menambahkan fakta lagi. Perubahan di dunia ini bisa kita anggap sebagai cara bagaimana sejarah selama 100 tahun bisa ditutupi. Sebuah kejadian yang terlihat mustahil tapi menjadi masuk akal jika kita mempertimbangkan kesimpulan yang tidak dapat disangkal dari semua data yang ada. Hanya dalam kisaran 1 abad, rata-rata permukaan air laut naik secara mengejutkan sebesar 200 meter. Para angkatan laut tambah panik. Apa? Yang benar saja, 200 meter. Kapal perang saja tingginya 60 meter. Pantas saja dunia yang lama menghilang. Hei, jangan dengarkan dia. Kita ada pekerjaan yang harus dilakukan. Para Seraphim dan agen Silverfoil yang ditahan terlihat sedang terjatuh dari atas lab. Kita harus menyelamatkan mereka. Di suatu tempat yang kayaknya ini kumpulan tempat para bajak laut ya. Hei, kau dengar itu? Orang tua itu semakin gak jelas ceritanya. Benar-benar menggelikan sekali. Terus kita ke kerajaan Sakura, rumahnya Chopper. Dalton di sini berkata, apakah itu mungkin bisa terjadi? Dokter Kureha cuma tertawa. Bahkan dunia yang sekarang masih bisa semakin menarik ya. Terus ini ada bocil yang mirip Miss Golden Week Baroque Works. Kayaknya ya, yang mana dia di sini malah pakai helm kayak Vegapunk gitu, helm apel gitu. Dia mendengar orang-orang di sekitarnya juga ikutan panik. Hei, gunung itu saja tingginya 200 meter. Kau mau bilang gunung yang setinggi itu aja bisa tenggelam? Gila sekali, berapa banyak korban yang sudah meninggal? Terus di Water 7, para karyawan Galela Company mendengarkan Vegapunk. Hal ini membuat pertanyaan besar, bagaimana dan mengapa banjir sebesar ini bisa terjadi? Sudah sewajarnya kalian menganggap hal ini adalah bencana alam. Tapi bagaimanapun, aku bisa katakan dengan yakin bahwa hal seperti itu tidak mungkin bisa terjadi. Dan ini adalah bencana buatan seseorang. Morgan si burung koran kaget, tidak mungkin, dan langsung ditutup paruhnya sama Vivi. Vegapunk menjelaskan jika bencana ini adalah karena alam, seharusnya ada catatan yang menunjukkan tanda peringatan dini selama beberapa abad sebelumnya. Ini adalah peristiwa yang merubah dunia, tapi semua penelitianku terhadap ilmu meteorologi, geologi, ekologi, dan atmosfer mengkonfirmasi bahwa tidak ada tanda-tanda alam yang terjadi. Sangat tidak mungkin perubahan drastis yang terjadi secara spontan dalam jarak waktu sekitar 100 tahun ini terjadi. Itu artinya penyebabnya ada di suatu tempat. Kecurigaanku terkonfirmasi beberapa hari yang lalu ketika aku menganalisa kenaikan air laut yang terbaru. Ini akan sulit untuk diterima, tapi bencana 800 tahun yang lalu disebabkan oleh teknologi senjata kuno yang mampu menenggelamkan dunia. Dan kekuatan yang sama sebesar itu ternyata masih ada dan menunggu untuk digunakan lagi. Dengan kata lain, perang besar yang memporak-porandakan dunia selama Void Century masih terus berlangsung. Dengan tatapan mata dari Im Sama, ini menjadi tanda bahwa chapter ini telah selesai. Yes, ngeri guys, ngeri. Ayo kita bahas, tapi aku langsung berspekulasi aja nih, dan mungkin agak banyak nggak bisa diterima karena aku kurang bukti, tapi ya udah amat lah. Dengan informasi yang dibeberkan oleh Vegapunk, itu berarti kerajaan kuno dengan teknologi ratusan tahun lalu yang lebih berkembang dari masa sekarang berada di dasar samudra sebagai tanda kekalahan dari Joy Boy. Pertanyaannya adalah seberapa berkembang teknologi itu dan mengapa harus dihilangkan? Seperti chapter kemarin, aku akan membahas tentang kehidupan di bulan yang ditemukan oleh Enel. Dan terlihat jelas di sana ada teknologi yang menurutku cukup maju nih di bulan. Aku jadi kepikiran nih, bagaimana jika kerajaan kuno atau yang kita sebut Ancient Kingdom ini pada Void Century bukanlah kerajaan kuno. Istilah kuno itu digunakan oleh orang-orang pada masa sekarang ya. Tetapi pada zaman itu, bagaimana kalau sebenarnya kerajaan ini adalah kerajaan yang paling baru muncul di antara 20 kerajaan yang sudah ada sebelumnya? Kenapa konflik besar ini baru terjadi di Void Century? Bagaimana jika kerajaan ini awalnya tidak ada dan tiba-tiba muncul dengan membawa teknologi yang jauh lebih lebih besar, lebih
pesat dengan perbedaan budaya dan kekuatan teknologi, kedatangan kerajaan ini malah membuat 20 kerajaan yang lainnya itu tidak suka, atau mungkin 20 kerajaan ini malah berniat untuk melindungi sesuatu yang sudah ada. Dan terjadilah perang besar ini. Terus pertanyaannya, dari mana asal kerajaan yang kita anggap sebagai Ancient Kingdom ini? Bagaimana kalau mereka berasal dari luar angkasa? Dan dari sudut pandang orang bumi, kerajaan kuno ini adalah alien. Seperti konsep film science fiction yang sering kita tonton ya, alien kan datang ke bumi selalu diceritakan dengan teknologi yang lebih maju gitu. Meskipun kedatangan mereka ke bumi dengan berbagai macam motivasi ya, ada yang ingin menginvasi bumi, ada yang ingin apa istilahnya, silaturahmi, saling mengenal dengan warga bumi. Dan sisa-sisa dari kerajaan kuno ini ada di bulan cuy. Bagaimana yang di bulan? Kan meskipun yang di bulan itu teknologinya agak maju, tapi terkesan kayak nggak keurus gitu kan ya. Bagaimana kalau itu adalah sisa-sisa dari kerajaan Ancient Kingdom ini yang ditinggal di bulan? Dan ini teori ngasal banget nih. Aku sebenarnya malu buat ngomong, tapi ya bodo amat lah. Entah kenapa ya, pulau kerajaan kuno yang sering terlihat di One Piece ini, pulau Ancient Kingdom ini, kalau dipaksakan aku malah seperti melihat sebuah kapal perang gitu nggak sih? Kalau yang kapal perang di laut mungkin yang kayak gini, atau mungkin yang versi luar angkasa itu kayak pesawat luar angkasa atau kapal perang luar angkasa yang digundam-gundam tuh. Tapi dengan ukuran yang besar banget. Makanya disebut kerajaan karena kedatangan mereka dalam jumlah yang besar, datangnya lewat kapal perang atau kapal luar angkasa yang besar langsung datang gitu. Makanya orang-orang yang di bawah bumi langsung menyebutnya kerajaan. Tapi mungkin yang orang Ancient Kingdom ini, kok kerajaan sih? Perasaan kita nggak menyebut diri sebagai kerajaan gitu loh. Ya meskipun ini tidak memberikan jawaban ya, bagaimana mereka bisa kalah, kenapa dunia bisa tenggelam, dan Im sama itu perannya bagaimana. Karena jujur aja aku juga nggak bisa ngebayangin cuy, Oda Sensei itu mau dibawa kemana nih ceritanya gitu kan. Terlebih dengan kenaikan 200 meter. Ini kan gila banget ya. Aku takut salah baca nih, aku takut salah menerjemahkan. Tapi sepemahamanku dan berdasarkan apa yang diomongkan Vegapunk, itu kan setiap sekitar 100 tahun itu naiknya sekitaran 200 meter. Fate Century kan kalau tidak salah 800 tahun yang lalu, 900 tahun yang lalu, aku lupa hitung-hitungannya. Berarti dunia sudah tenggelam sebesar paling tidak 1600 meter. Atau selama dari Fate Century sampai sekarang cuma 200 meter. Aku matematikanya nggak ngerti nih. Bodoh banget saya masalah hitung-hitungan guys, sumpah. Makanya saya kuliahnya ngambil bahasa. Ditambah apalagi Vegapunk bilang orang-orang sekarang takut berpindah pulau karena laut yang berbahaya. Tapi 1000 tahun yang lalu tidak begitu. 1000 tahun yang lalu tidak begitu. Apakah berarti Oda mengambil referensi terciptanya dunia sekarang, di mana dunia kan dulu semua pulau itu katanya hampir terhubung dalam satu benua yang besar. Lautnya itu nggak misah-misah gitu. Dan apakah daratan yang utuh dan menjadi satu itu adalah One Piece yang sebenarnya? Harta karun One Piece itu adalah pulau yang utuh yang sekarang ada di bawah laut. Ya udah gila kali kalau pada ngincer One Piece, kalau ternyata One Piece-nya kayak gitu, ngeklaimnya gimana gitu. Tapi ya nggak tahu juga ya. Dan yang terakhir tentang senjata yang digunakan untuk membuat dunia tenggelam. Apakah hanya sekedar Mother Flame yang digunakan, atau ada yang lebih besar lagi, maksudnya senjata yang lebih besar lagi, dan Mother Flame itu adalah versi kecilnya, karena Mother Flame kan terlihat baru bisa menghancurkan pulau ya, bukan menenggelamkan dunia seperti kata Vegapunk. Atau Mother Flame yang digunakan secara terus-menerus inilah yang menyebabkan dunia tenggelam. Apakah Mother Flame adalah salah satu senjata kuno Uranus atau tiruannya Uranus? Dan senjata Uranus mempunyai, dan kalau memang tiruan itu berarti apakah Uranus mempunyai daya hancur yang lebih besar lagi? Aduh, tambah pusing cuy. Aduh, oh ya keingat, kelewat. Kan tadi aku bilang kalau One Piece itu kan sebuah pulau benua yang menjadi satu gitu. Mungkinkah itu yang dianggap sama Roger aneh, yang membuat Roger tertawa waktu menemukan One Piece, karena dia berharap menemukan sesuatu yang menarik gitu, yang ya menarik sih, cuman bisa dipegang atau bisa giliran dibuka lah anjir One Piece kayak gini lah, mau ngeklaimnya gimana, nggak bisa dong. Mungkin kayak gitu, tapi yang nggak tahu juga lah ya. Nah, itu adalah pembahasan One Piece chapter 1115 dariku. Seperti biasa guys, komentar, tanggapan, teori silakan drop di bawah. Yang belum nonton chapter 114 pembahasannya buruan nonton, dan yang sudah menonton video ini sampai selesai terima kasih. Saya Vincent Nugraha undur diri. Ciao. Oh, subscribe. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa. Oke, thank you.